saus sambalnya sahabat. Sangat enak. Maknyus. Gokil. Kita coba, sekarang mau kita panggil pemilik restoran ini sahabat. Kita akan coba ngobrol-ngobrol atau berbincang dengan beliau. Kita panggil saja, Mas, bisa sini sebentar Mas? Kita ngobrol-ngobrol sebentar Mas. Sini Mas. Enak kali Mas. Cocok bang. Cocok di lidah bang. Iyalah, Mas. Ini khas Lamongan ya Mas? Iya, khas Lamongan. Jadi Mas aslinya Lamongan. Kalau asli bapak ya Mamak Jawa Tengah. Oh, Mamak Jawa Tengah. Bapaknya di Lamongan kota. Lamongan. Oh, Lamongan Jawa Tengah juga tuh Mas. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Lamongan Jawa Timur. Aduh, salah lihat peta ya Mas. Udah berapa lama Mas jualan nasi uduk pecel lele ini Mas? Di sini ya. Di sini. Ini masuk awal tahun 2017 bang. Di lokasi ini 2017. Ya, lokasi ini. Sebelumnya di mana Mas? Sebelumnya dulu kita nggak di bidang kuliner sih, cuman dulu kolektor kita bang. Kolektor. Di Pekanbaru. Kolektor apa tuh Mas? Waktu itu kerja di apa bang? Di sistem perbankan di Sahabat UKM. Iya iya. Di Sahabat UKM kan. Setelah itu kita pindah, resign, terus main unit sepeda motor. Iya. Jual beli motor bekas. Iya. Ya kan. Di sana nggak lama, jalan 2 tahun lah. Iya, 2 tahun. Itu kita buka usaha kuliner ini di Bukit Tinggi. Yang pertama kali buka ya di Bukit Tinggi, Bang. Di mana lokasi awalnya itu Mas? Di sini. Oh, di sini? Iya, di sini. Oh, ini pertama buka Bukit Tinggi langsung di sini. Langsung di sini. Alhamdulillah langsung jalan. Oh. Ini tentu sebelum karena sebelum buka di sini, latar belakang usaha Mas itu kan nggak nyangkut tadi dengan ini nih. Ya, nggak nyangkut. Ada kolektor, Ya. motor segala macam gitu. Terus bisa bikin kuliner ini atau ilmu itu dari mana tuh Mas? Dari orang tua sih, Bang. Oh, berarti waktu merantau di Pekanbaru itu udah tahu ini. Udah ada basicnya di situ kan gitu. Oh gitu. Cuman dulu masih pengen ya, namanya masih bujang dulu ya. Iya. Oh, sekarang udah berkeluarga? Sekarang udah berkeluarga. Bang. Oh, kira masih bujang. Iya. Sekarang udah berkeluarga. Kalau ini Mas, kalau saya kan udah coba beberapa kali tuh, juga tempat saus ini. Bahkan jangankan di sini, mungkin di luaran aja, kayak di Jakarta, di Raja sana saya juga pernah coba gitu. Iya. Tapi ini memang saya akui memang ini salah satu yang terenak yang pernah saya makan saus sambalnya gitu. Kira-kira rahasianya apa tuh Mas? Berbagi rahasia sedikit gitu. Kalau rahasia nggak ada sih. Nggak ada? Nah, kita transparan Yeah. aja ya. Biasa cabai, tomat, bawang ya kan. Terasi. Kita pakai pun terasi sini bang, terasi dari Jawa. Cabainya cabai rawit di sini? Nah, cabai rawit sini. Oh, ini juga? Cabai rawit sini. Mungkin yang bikin cita rasa agak lebih itu mungkin perpaduannya tadi. Perpaduannya, perasaannya gitu kan. Iya. Kalau di sini kan suka pedas, jadi segi dari tomatnya agak dikurangi, cuma dibanyakin di cabenya kan itu. Kalau di Jawa kan manis-manis pedas, lebih banyak ke tomatnya dia. Ini selama berjalan di sini Mas, ada nggak pelanggannya yang protes itu terlalu pedas Mas, atau terlalu gitu? Ditambah dikit ininya, terasinya gini, ada nggak yang ngasih ngomong-ngomong kayak gitu tuh? Kalau terasi banyak enggak sih? Malah banyak yang nggak tahu kalau pakai terasi kan. Karena terasi kan enggak seberapa terasa. Iya. Karena ngikutin juga alur lidah kan, ada yang suka terasi, ada yang enggak. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Jadi kalau yang kalau ada sih yang kepedasan ada juga. Kita kan ada kecap. Jadi kalau ada agak kepedasan kita kasih kecap. Lebih banyak yang pedas sih, suka yang pedas. Pecel ini kalau nggak pedas nggak enak. Nggak asik. Nggak asik. Apalagi disesuaikan dengan lidah orang. Iya, sesuaikan dengan lidah orang Sumbar orang Padang kan. Orang Padang. Jadi bukanya ini berapa nih Mas?
Kalau buka jam 3 sore udah buka. 3 sore. Jadi jam 4 udah standby lah, udah Ya. bisa pesan. Kalau nggak ada halangan ya. Ya. Karena faktor hujan dan bisa. Sampai jam berapa Mas malam? Kalau malam tergantung rezeki juga sih Bang. Kadang cepat, kadang lambat. Paling lama jam 1. Paling cepat ya pernah jam 9 udah tutup kita. Oh, jam 9 udah tutup. Pernah jam 9 udah tutup. Karena dari Iya. sore rame kan. Iya, iya. Rata-rata Mas. Hmm. Nah, kalau ini kalau apa? Kalau buat ayamnya gitu, ngabisin berapa ekor Mas dalam satu malam tuh Mas Dalam biasanya? satu malam rata-rata 40 ekor. 40 ekor. Iya. Dalam satu malam. Satu malam 40 ekor. Ayamnya dipotong berapa tuh Mas 40 ekor? Potong 4. Iya, potong 4. Oh. Ayam potong 4 40 ekor. Iya. Ayamnya ayam kampung, ayam Ayam biasa. ayam biasa. Nah. Waduh, Kalau 40 ayam kampung ekor. kisaran 5 ekor, Bang. Ya, nanti saya bisa anu lah Mas, apa namanya? Kerja sama dengan saya anu ayamnya sini. Bisa. Bisa. Tapi Kalau saya sesuai ya. Iya, tapi saya nggak ada ayamnya. Iya. Nah, terus yang paling favorit dicari orang tuh di sini mana Mas? Yang lelenya, ayamnya atau bebeknya atau apa gitu? Nengok harinya juga sih, Bang. Oh, nengok hari. Nengok hari. Tapi rata-rata masyarakat sini suka ke ayam. Ayam. Iya, suka ke ayam. Kalau lelenya berapa ekor tuh satu malam biasanya? Kalau lele rata-rata kita ngabisin 10 kilo dalam satu malam. 10 kilo. Rata-rata. 1 kilo itu berapa tuh Mas? Isi 5. 5. Nah, isi 5. 10 kilo 5 rata-rata berarti 50 ekor juga. 50 ekor. Ayam 40 ekor. Potong 4. Potong 4. Lele, waduh. Lele. Alhamdulillah. Bang. Nila juga ada. Nila ada. Cuma kalau nila kita nggak terlalu banyak bawa sih. Yang paling kenceng nila 2 kilo udah banyak. Nah, kalau bebek gimana? Ada yang suka nggak kalau bebek? Kalau bebek banyak yang suka. Banyak suka? Banyak yang suka. Itu kalau bebek Kalau bebek bunuh berapa ekor semalam? kalau bebek nggak banyak sih, 4 ekor aja. 4 ekor aja. Dia potong berapa tuh kalau bebek? Potong 4. Potong 4 juga? Iya, potong 4. Berarti bebeknya masih bebek muda ya? Bebek muda, kalau bisa yang jantan. Oh, Nah, gitu. jadi dagingnya tuh manis ya. Oh, beda. Nah, beda Yang sama jantan yang- sama betina. yang Oh, bebeknya betina. jantan. Kalau betina tuh udah bertelur kan dia Oh. keras. Ya. Iya, iya. Berarti bebek muda, Bebek potong muda, 4. Kalau bisa ya Iya, jantan. yang jantan juga. Rata-rata potong 4 sih kalau Berarti belum bebek muda yang potong 4 tuh belum bebek yang belum sempat ya, belum kalau sempat bisa, kawin ya Mas ya? masih remaja lah. Masih remaja dia. Masih remaja. Kasian juga, Mas. Banyak yang nganggur Hah? rupanya. Iya. Aduh. Nah, ini Mas, kalau boleh tahu nih Mas. Nah, ini kira-kira tuh rata-rata semalam itu pendapatannya berapa Mas? Kalau rata-rata sih kalau pas lagi Bagus-bagusnya ya, gitu. suasananya Iya. tembus ada yang keempat banget. 4. 4. 4 juta. Berarti berarti kalau dihitung porsinya biasa yang pesan itu kalau dibungkus mereka tuh beda-beda anu tuh. Rata-rata satu porsi itu berbagai macam variannya dia Ya, yang ada yang namanya. double, ada yang Ada yang double. biasa. Oh. Rata-rata pakai nasi ya. Kita pakai nasi. Kalau diambil rata ya Ya. 3,5-an lah rata tiap malamnya kan. Anggotanya karyawannya berapa orang Mas? 4. 4. Iya. Orang sini atau orang sana Mas? Campur Bang, ada Campur. orang kita Medan, Jawa Medan ya. Ya. Terus ada orang kita Melayu. Iya. Orang sini ada 1 orang anak finalis 1 orang. Terus anak rengat ada 1 Iya. orang. Berarti selain yang di sini di tempat lain di Bukit Tinggi nggak ada Mas ya yang Mas yang punya ya? Oh, nggak ada. Nggak ada rencana mau tambah outlet Mas apa anunya? Insya Allah ada nanti mungkin siap lebaran lah. Selebaran. Nah, Udah dapat di mana rencana lokasinya? lokasinya bayang-bayang udah ada sih. Hmm. Bayang-bayang. Karyawannya udah ada karyawan. Karyawannya udah. Kalau belum ada nanti saya. Aduh. Tapi saya bagian kasirnya aja Mas. Kasir aja Iya. ya. Bagian apa keuangannya gitu. Keuangan ya. Iya. Jadi tinggalnya di sini di mana Mas? Kita tinggal di sini di dekat SMA 5 di Oh, Pak Semal Salatiga. Oh, Iya. Pak Semal 5. Nah, di Salatiga. Masuk sendiri. Udah rumah sendiri Mas ya? Alhamdulillah. Tadi Rumah saya sendiri dapat udah ada. kabar Mas. Ya. Dapat kabar Mas ya. Selama berjualan di sini udah berapa? Dari 2007 Mas, berarti kalau 4 tahun. 2017. 2017 ya, berarti 4 tahun. 4 tahun. Dari 4 tahun berjualan itu katanya udah bisa bikin rumah sendiri Mas. Ya, alhamdulillah. Waduh, luar biasa Mas. Untuk rumah untuk istri sama Iya anak. sama anak.
rumah sendiri, Alah. mobil udah juga. Alah, kalau mobil belum mau. Istri juga dapat orang sini. Istri orang sini. Istri orang sini. Oh, aduh. Ini luar Asuransi, biasa. Bang. Dan kehidupan ini kan ada didahulukan, ada yang harus dipending kan. Iya. Ada targetnya. Jadi berkahnya Mas nyari duit itu di sini kayaknya. Ya. Mas. Alhamdulillah jodohnya jumpanya di sini kan. Jodoh juga di sini gitu. Pesan-pesan terhadap ini apa? Nah, kira-kira Mas. Tengah dulu. Istrinya suka nggak sama pecel lele? Oh, sama ini? suka. Suka. Suka Oh. sendiri. Suka. 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 Kirain nggak suka pula. Gitu kan. Sama Udah bikin, berarti udah bisa bikin pula anunya. Kalau istri udah bisa. Udah bisa? Udah bisa. Karena kalau kita nggak sempat buat sambelnya, istri yang handle. Oh, gitu. Kadang Iya. ada urusan keluar kan. Iya, iya. Nah, kira-kira Mas, aduh. Kita udah lama ngomong dari tadi, Mas. Nanya tanya namanya lupa saya. Mas siapa, Mas? Si Joy. Hah? Si Joy. Joy, Mas ya? Ya. Nah, kira-kira Mas. Ini kan untuk anak muda sekarang nih, Mas. Iya, iya. Apalagi sekarang kan istilahnya kan ekonomi kreatif gitu kan, apalagi di situasi pandemi hari ini kadang-kadang begitu sulitnya keadaan kan gitu. Nah, 2017 Mas merintis usaha, kurang lebih 4 tahun udah jalan dan alhamdulillah hasilnya pun udah kelihatan, udah bisa bikin rumah untuk anak dan istri. Dan kira-kira Mas, pesan Mas untuk generasi kita, generasi milenial kedepannya seperti apa tuh, Mas? dalam keinginan untuk berusaha atau berwirausaha tuh, Mas? Yang jelas kalau dalam wirausaha, kita jangan terlena dengan apa yang kita punya. Iya. Cobalah mencoba untuk percobaan yang baru, suasana yang baru. Jadi jangan sampai terlena kita dengan apa yang kita punya kan. Berarti Jangan pernah puas gitu. iya. Jadi untuk memacu adrenalin kita rajin-rajin berinovasi berarti juga, Mas ya? Berinovasi rajin-rajin kan gitu. Walaupun kecil punya sendiri kan enak. Oh iya. Kan gitu. Daripada besar, Nah, tapi bukan punya kita, Mas. bukan punya kita. Iya. Yang penting jangan pernah takut untuk berjuang, Bang. Berusaha kan itu. Ya semangat, doa itu pasti. Ya, jatuh bangun itu biasa. Nah, jatuh bangun biasa, Bang. Luar biasa. Ada bangun ada jatuh ya kan. Iya. Nah, satu lagi, Mas. Ya. Suka dukanya, Mas. 4 tahun menggeluti usaha ini, Mas. Kira-kira suka duka yang Mas dapatkan dari menjalankan usaha ini apa, Mas? Ya dukanya yang jelas udah pasti lah suka dukanya, Bang ya. Iya. Karena kita merintis kan nggak langsung rame kan gitu. Bertahap kan itu. Iya. Ya itu selama hampir 3 bulan lah. 3 bulan. Sempat suka sih kita down, hampir frustasi sempat juga. Udah sama, ya tutup aja putus asa, lagi tutup gitu ya. aja gitu. Nggak ada, rasa down ada kan itu. Iya, iya. Cemas ada kan Iya. itu, karena kita udah punya anak, punya istri kan Iya. itu. Cuman kita curhat sama ibu-ibu yang ini yang punya kedai. Iya. Ibu ini kan jual lontong nih. Jual lontong. Yang kita lontong pagi ya. curhat. Iya. Kalau kita ngobrol sama sebaya, mungkin banyak menjerumuskan bagus pulang kampung aja kan gitu. Iya, iya betul. Cuma kita ngobrol lebih tua, jadi dia nasihatin yang bagus, Iya. bertahanlah karena itu. Yang penting rasa jangan pernah diubah-ubah kan itu. Nah di situ jadi kita semangat lagi kan gitu, tumbuh rasa semangat dan juga dukungan seorang istri. Nah gitu, istri nggak banyak nuntut. Di balik suami yang sukses ada istri. Nah, gitu. Nah itu, istri pun Nggak banyak nuntut. Kalau orang Minang bilang nggak banyak kandak, Mas. ada banyak kanda. Iya, nggak banyak kandak. Dia pala mendukung, istri pun Iya. mengerti kan itu. Ya sukanya itu tadi, apa yang kita pengenin, alhamdulillah tercapai Iya. kan gitu. Yang tadinya kita sendiri jualan, sekarang udah ada yang bantu. Iya. Orang tuanya masih ada, Mas, di sana. Orang tua alhamdulillah masih ada. Nah, berarti bisa jadi ini tambahnya doa orang tua, Mas ya. Doa Orang tua. Orang tuanya udah ada kesini, pernah kesini, Mas? Udah. Kemarin waktu kelahiran anak juga sini. Sini. Nah, Oh, gitu. Nah, Baik, Mas. Terima kasih, Mas ya. Oke. Udah mau kita wawancarai di channel Bukit Tinggi Vlog. Mudah-mudahan usaha Mas semakin berkembang ke depannya dan semakin banyak rezekinya. Amin. Makin nambah apanya, Mas, tempat jualannya. Dan mudah-mudahan keberhasilan Mas juga bisa membawa berkah untuk yang lainnya. Amin. Gitu. Baik, sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun sahabat berada, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Joy, pemilik nasi uduk Nilam Sari
yang sudah kita gali dari informasi begitu banyak dari beliau. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana suatu usaha apabila dijalankan dengan tekun dan tentu dengan sabar, dengan berbagai macam keadaan, insya Allah rasanya hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Demikian sahabat yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan jangan lupa berkabar kepada saudara-saudaranya bagi yang ingin makan pecel lele enak, datang ke sini di Garege, tempat Mas Joy. Kami yakin, rasa yang akan sahabat temukan di sini tidak akan mengecewakan. Dan baik sahabat, mungkin itu bagi sahabat yang mungkin punya sesuatu yang direkomendasikan, kuliner ataupun kegiatan-kegiatan ataupun ekonomi kreatif lainnya yang ingin diliput oleh channel Bukit Tinggi Vlog, nanti bisa berkabar dan bisa nanti ditulis di kolom komentar dan dilengkapi dengan nomor WA atau handphone yang bisa kita hubungi. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk menggerakkan ekonomi ataupun usaha dari saudara-saudara kita semua. Dan demikian pertemuan kita, dan insya Allah kita ketemu lagi di konten berikutnya. Demikian saja, saya Muhammad Razi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.